Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Zafira Mahdiani dengan NPM 29 dan rekan saya Sufi Rahmi dengan NPM 01. Saya Maulita Nurul Aini dengan NPM 18. Saya Laronika Fitri dengan NPM 26. Kami akan menampilkan hasil video diskusi kami. Selamat menyaksikan. Baik, materi yang pertama yaitu ketepatan dalam menganalisis konsep kelompok. Yang pertama, definisi kelompok. Menurut Pola 2004 dalam Kania dan DKK 2024 bahwa kelompok sosial adalah sejumlah orang yang memiliki hubungan satu sama lain yang mana hubungan itu bersifat sebagai sebuah struktur. Menurut Johnson dan Johnson dalam Kania DKK 2024, kelompok adalah dua atau lebih individu yang berinteraksi secara langsung, peduli dengan hubungannya dalam sebuah grup, saling peduli antara anggota grup, dan saling peduli dengan ketergantungan positif untuk berusaha mencapai tujuan bersama. Masalah atau pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam sebuah studi. Baik, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis kelompok. Menurut Kania DKK 2024, ada beberapa klasifikasi kelompok yaitu kelompok statistik, kelompok kemasyarakatan, kelompok sosial, dan kelompok asosiasi. Yang pertama, kelompok statistis yakni kelompok yang bukan organisasi, tidak memiliki hubungan sosial dan kesadaran di antara mereka. Yang kedua itu ada kelompok kemasyarakatan, ialah kelompok yang memiliki persamaan tetapi tidak mempunyai organisasi dan hubungan sosial di antara anggotanya. Yang ketiga itu ada kelompok sosial, merupakan kelompok yang anggotanya memiliki kesadaran jenis dan hubungan satu dengan yang lainnya tetapi tidak terikat dalam ikatan organisasi. Dan yang keempat yaitu kelompok asosiasi, yaitu merupakan kelompok yang anggotanya memiliki persamaan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Baik, selanjutnya itu ada struktur kelompok. Sebuah kelompok dalam mencapai tujuan pasti memiliki struktur kelompok untuk mengatur kinerja masing-masing anggota kelompok. Menurut Johnson 2012 dalam Zulkarnain 2013, struktur kelompok sebagai pola interaksi yang stabil antara anggota kelompok yang diciptakan oleh pembagian peran dan penggabungan norma dalam kelompok. Peran dan norma tersebut merupakan struktur dasar kelompok yang membangun interaksi antara anggota dalam kelompok. Ciri-ciri kelompok. Menurut Walgito 2010, kelompok itu memiliki ciri utama berupa adanya interaksi yang berlangsung secara terus-menerus antara anggota. Interaksi ini memungkinkan terjadinya proses saling mempengaruhi, baik dalam sikap, perilaku, maupun cara berpikir anggota kelompok. Menurut Suekanto 2012 menyatakan bahwa ciri kelompok itu adalah adanya tujuan bersama yang disepakati oleh seluruh anggota. Tujuan ini menjadi arah utama bagi aktivitas kelompok dan menjadi dasar terbentuknya komitmen anggota. Baik, saya akan menjelaskan mengenai posisi, peran, dan status dalam kelompok. Menurut Robbins 2013, posisi dalam kelompok menunjukkan kedudukan individu dalam struktur kelompok yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tertentu. Setiap posisi menuntut individu menjalankan peran sesuai harapan kelompok. Sedangkan menurut Sari dan Firman 2021 menyatakan bahwa kejelasan peran dalam kelompok siswa berpengaruh terhadap efektivitas kerja kelompok dan kualitas interaksi sosial antar anggota. Peran yang tidak jelas sering menimbulkan konflik dan ketidakseimbangan partisipasi. Baik, materi selanjutnya yaitu masalah dalam kelompok serta implikasi terhadap layanan BK. Menurut Walgito 2010, masalah dalam kelompok sering muncul akibat perbedaan pendapat, nilai latar belakang, dan kepentingan antar anggota. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan konflik yang menghambat pencapaian tujuan kelompok. Sedangkan menurut Mulyani 2019 menjelaskan bahwa konflik kelompok yang tidak dikelola secara konstruktif dapat menurunkan kohesi kelompok dan memperburuk hubungan sosial antar anggota.
Baik, kesimpulannya, menurut Suekanto 2012, kelompok itu merupakan kesatuan sosial yang terbentuk dari interaksi antara individu yang memiliki tujuan, norma, dan struktur tertentu. Pemahaman terhadap konsep ini sekelompok menjadi sangat penting karena kelompok berperan besar dalam membentuk sikap, perilaku, serta perkembangan individu dalam kehidupan sosial. Nah, menurut Walgito 2010, analisis yang tepat mengenai definisi jenis, struktur, ciri-ciri, serta posisi peran dan status dalam kelompok itu membantu memahami dinamika yang terjadi di dalam kelompok. Setiap unsur tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi efektivitas kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.